Sahabat Zona Populer, kali ini kita akan membahas teknologi yang berasal dari Amerika. Di tanah ini, air adalah sumber daya yang sangat langka. Nevada, negara bagian dengan curah hujan hanya sekitar 7 inci per tahun, tidak memiliki sungai yang layak, danau yang permanen, atau sumber daya air yang mampu bertahan dari suhu panas ekstrim. Namun kini ada harapan baru. Sebuah proyek senilai 16 miliar dolar yang berencana membawa air dari Samudra Pasifik ke Nevada, mengubah beberapa lembah kering menjadi danau baru. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Zona Populer. Rencana tersebut mengandalkan infrastruktur yang sudah ada, seperti kanal-kanal tua, koridor-koridor kering, dan saluran kuno yang akan diperluas dengan pipa serta saluran air baru sepanjang 500 mil. Ketika proyek ini mulai beroperasi, area seluas 1.500 mil persegi akan tergambar di peta, menjadikannya bukan hanya danau, melainkan sebuah laut pedalaman yang membelah gurun menjadi dua. Namun, ada tantangan yang jarang diungkap oleh para insinyur. Tidak mudah untuk mengambil air laut, mengangkutnya melewati pegunungan, dan menenggelamkannya di wilayah negara seolah-olah itu pekerjaan konstruksi yang biasa. Mari kita selidiki apa yang sebenarnya ingin diciptakan negeri ini, dan mengapa proyek ini mengandung risiko yang tidak terduga. Sejarah Amerika Barat tidak sekadar tentang pemukiman, melainkan sebuah upaya besar untuk menulis ulang geografi. Para insinyur di sini tidak hanya membangun jalan, mereka berusaha mengubah iklim. Di peta, garis-garis kanal lurus tampak membelah gurun, seolah-olah ada keyakinan bahwa mereka dapat menaklukkan seluruh benua. Pada pertengahan abad ke-20, Nevada menjadi salah satu suara terdepan dalam mendesak kebutuhan air. Negara tersebut siap menandatangani hampir setiap proyek pengalihan sungai yang diusulkan saat itu, termasuk yang paling terkenal, North American Water and Power Alliance atau NAWAPA, yang terdengar seperti program rahasia dari era Perang Dingin. Pada tahun 1960-an, studi kelayakan oleh Parsons Corporation menggambarkan sistem ambisius yang terdiri dari 369 komponen, seperti bendungan, stasiun pompa, kanal, terowongan, dan waduk tertinggi di dunia. Ide ini gila, mengangkut air dari sungai di Alaska dan British Columbia, melewati pegunungan Rocky, untuk mengalirkannya ke 35 negara bagian AS dan bahkan Meksiko Utara. Bagi Nevada, ini adalah usulan potensi perubahan besar. Jika NAWAPA diluncurkan, negara bagian ini bisa mendapatkan air dalam jumlah yang cukup untuk memperluas kota, memulai pertanian berskala besar, dan membangun lingkungan di tempat-tempat yang saat ini hanya batu dan pasir. Untuk memberi gambaran, panjang keseluruhan sistem ini mencapai 8.000 mil, hampir sama jauh dari London ke Beijing. Namun NAWAPA akhirnya runtuh karena beban biayanya. Dengan estimasi biaya mencapai 100 miliar dolar dalam nilai tahun 1960-an, proyek ini tidak mungkin terwujud. Pemerintah Kanada tidak bersedia menyerahkan sungainya, dan para aktivis lingkungan pun mulai protes bahkan sebelum proyek tersebut disetujui. Hasilnya, seluruh rencana ini terpaksa tetap tertahan di atas kertas, menjadi monumen bagi keyakinan bahwa manusia dapat mengatasi kekuatan geografi. Namun, NAWAPA bukanlah proyek ambisius dalam sejarah hidrologis. Sepanjang abad ke-20, insinyur terus mencoba menarik air tambahan ke daerah gurun barat daya. Sungai Columbia menjadi salah satu contoh, di mana diusulkan pembangunan kanal untuk memindahkan sejumlah air dari Pasifik Barat Laut ke Nevada, Arizona, dan California. Pembicaraan tentang sungai Mississippi pun muncul, dengan rencana untuk menjadikannya sabuk konveyor yang memompa air ke barat. Namun semua rencana ini berakhir dengan cara yang sama. Biaya tinggi, konflik politik, risiko ekologis, dan proyek yang kembali dimasukkan dalam folder, mungkin suatu hari nanti. Sementara itu Nevada selalu menunggu di barisan terdepan untuk proyek selanjutnya, tetapi setiap kali harapan itu berakhir tanpa hasil. Selama bertahun-tahun, koleksi sejarah ini hanya berisi cetak biru, perhitungan, ambisi dan pembicaraan tanpa terobosan nyata. Dengan banyaknya kegagalan tersebut, jelaslah bahwa strategi lama yang berfokus pada pengangkutan air dari utara ke selatan telah gagal, terlalu mahal, dan terhambat politik. Namun di abad ke-21, Barat memiliki rencana baru yang tidak memerlukan pengangkutan air melintasi setengah kedudukan. Kini usulannya adalah mengambil air jelas dari Samudra Pasifik dan mengirimkannya ke Nevada. Disinilah kegilaan itu mulai.
Meskipun idenya tanpa dasar, pelaksanaannya jauh lebih rumit dan menarik. Prosesnya dimulai dengan pengambilan air dari pantai California, tetapi air laut itu tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, pabrik desalinasi besar-besaran ditempatkan di garis pantai, menggunakan teknologi osmosis terbalik. Air asin didorong melalui membran di bawah tekanan, menjadi air bersih yang siap digunakan. Namun mendapatkan air bersih hanyalah separuh dari tantangan. Pertanyaan berikutnya adalah kemana dan bagaimana menyampaikannya. Rute selatan proyek ini dimulai dengan sistem seperti All American dan Coachella. Idenya, air asin mengalir masuk, dan sebagai imbalannya, Nevada menerima volume yang seharusnya mengalir ke Colorado. Dengan pendekatan ini, tidak perlu membangun pipa gajah yang membentang melintasi gurun. Ini hanyalah redistribusi arus yang sudah ada dalam infrastruktur yang terus dipelihara setiap hari. Rute timur proyek ini mengalir melalui lembah Mojave, mengikuti dasar sungai tua yang panjang dan kering. Dari sana, air naik melalui lembah Amargosa dan keluar tepat di perbatasan Nevada, dengan titik-titik utama yang diperkuat oleh stasiun pompa. Aliran air ini dapat mengalir sepanjang tahun dan cukup kuat untuk memindahkan jutaan ton air setiap tahun. Di dalam Nevada, air menyebar ke cekungan danau purba yang kering, yang berfungsi sebagai reservoir natural sempurna di bawah medan sekitarnya. Cekungan seperti Amargosa, Ray, Big Smoky, dan Monitor benar-benar menunggu untuk diisi. Koridor utama rute ini dapat mengikuti US 95 di mana utilitas dan jalan sudah dibangun, sehingga mengurangi biaya konstruksi dan mengubah proyek dari rekayasa mendalam menjadi modernisasi infrastruktur yang sudah ada. Dengan cara ini, cekungan kering dapat diubah menjadi jaringan reservoir natural, di mana sebagian air meresap ke tanah, sebagian menguap, dan sisanya bergerak lebih jauh melalui sistem. Hasilnya adalah sekitar 500 mil kanal baru, ditambah 1000 mil saluran alami, menciptakan 695 mil persegi lahan irigasi dan lebih dari 965 mil persegi permukaan air di tengah gurun. Tempat-tempat yang dulunya hanya berbatuan dan garam, kini bertransformasi menjadi area hijau, memberikan kesempatan bagi pertanian di daerah-daerah yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Namun tantangan utama adalah mendapatkan energi untuk semua ini. Proses desalinasi dan pemompaan memerlukan daya dalam jumlah besar. Misalnya, untuk mengangkat 317 miliar galon air ke ketinggian 3.300 kaki, diperlukan sekitar 6 gigawatt. Nevada yang berbukit menjadikan sistem ini menghadapi banyak tantangan terkait ketinggian. Orang-orang di balik proyek ini mengusulkan solusi sederhana, energi matahari. Baik California maupun Nevada kaya akan sinar matahari. California memiliki kapasitas tenaga surya 47 gigawatt, lebih banyak dari negara bagian lain di AS. Sementara Nevada mencapai 8,1 gigawatt dengan proyeksi pertumbuhan hingga 11 gigawatt. Ekonomi desalinasi dengan energi surya terlihat menjanjikan. Pabrik dan sistem reverse osmosis modern menjadi semakin terjangkau, dan harga panel surya terus menurun. Ini memberikan harapan bagi semua pihak yang terlibat dalam inisiatif ini. Dengan pengeluaran proyek sekitar 16 miliar dolar, biaya tersebut tidak terasa terlalu besar. Sekitar 4 miliar dolar untuk panel surya 20 gigawatt, 4 miliar dolar untuk pabrik osmosis terbalik, 6 miliar dolar untuk kanal dan 2 miliar dolar untuk pompa dan sistem tenaga. Keuntungan jangka panjang dari pabrik desalinasi ini bisa sangat besar, dengan nilai tambah yang signifikan karena lahan pertanian, danau dan kawasan baru untuk properti dan pertanian. Peningkatan ekonomi dapat diukur dalam triliunan dolar. Namun pertanyaan logis pun muncul, jika proyek ini sebegitu masuk akalnya, efisien, dan menguntungkan, mengapa belum juga dibangun? Masalahnya terletak pada pengambilan air, proses desalinasi, dan pengaliran air ke dalam ekosistem gurun yang pasti memunculkan kerugian yang signifikan. Hal ini seringkali detail tidak diketahui oleh banyak orang. Mari kita simpulkan kondisi di mana proyek air besar ini seharusnya dilakukan. Di Nevada, air menguap lebih cepat daripada seseorang menyadari keberadaannya. Suhu yang tinggi menyebabkan setiap badan air terbuka mengeluarkan uap hampir sepanjang tahun. Musim panas menjadi sangat panas, sementara musim dingin meskipun dingin tetap kering, dan ini semua berkontribusi pada kerugian yang sangat besar. Jika air dituangkan dalam wadah gurun yang luas dan dangkal, ia akan menghilang seolah-olah seseorang secara diam-diam mengurasnya. Penguapan yang ekstrim di basin datar menyebabkan kehilangan air yang signifikan. Matahari bersinar di permukaan air sepanjang hari, dan setiap galon air menguap hampir tak terlihat. Dalam konteks ini, proyek ini tidak mengabaikan masalah tersebut. Para insinyur dengan terbuka mengakui, "Kami menyadari dan mengakui bahwa ini adalah tantangan yang besar. Jika kami mengalirkan air ke gurun, maka sebagian air pasti akan hilang." Bagaimana cara mengatasi kehilangan ini? Terdapat beberapa ide.
Pertama, tidak ada niat untuk menjaga danau tetap penuh seperti bak mandi. Ketinggian air akan bervariasi sesuai musim. Jika luas permukaan berkurang, maka penguapan akan semakin sedikit. Danau tidak akan menjadi cermin raksasa selamanya. Di beberapa tempat, air akan meresap lebih jauh, sementara di tempat lain, air akan tersimpan pada area yang lebih sempit dengan angin yang lebih sedikit, sehingga sistem danau dan saluran akan bersifat dinamis, memberikan peluang lebih baik bagi air yang disalurkan untuk bertahan hidup di lingkungan dengan penguapan tinggi. Kedua, bentuk basin sangat berpengaruh. Jika air dibiarkan hanya mengisi bagian yang lebih dalam, maka penguapan akan semakin kurang. Sistem danau dan saluran akan bersifat dinamis, sehingga memberikan peluang lebih baik bagi air yang disalurkan untuk bertahan di lingkungan dengan penguapan tinggi. Bentuk basin sangat berpengaruh. Jika air dibiarkan hanya mengisi bagian yang lebih dalam, maka penguapan akan semakin kurang. Bayangan dari lereng dan tepi cerah membantu air bertahan lebih lama hingga malam hari tanpa menguap. Ada juga gagasan bahwa meskipun air meresap ke dalam tanah, itu tetap menguntungkan Nevada. Saat air meresap melalui dasar datar, penguapannya tidak secepat itu. Bagian bawah tanah dapat berfungsi sebagai tangki penyimpanan yang tersembunyi dari sinar matahari, seperti menyimpan air di bawah lapisan pasir tipis, sehingga tidak terlihat oleh orang-orang. Namun ada tantangan besar lainnya. Pabrik desalinasi itu sendiri merupakan inti dari keseluruhan proyek. Fasilitas yang memaksa air laut melewati membran untuk menghilangkan garam memang terdengar mengesankan di atas kertas. Hari ini semuanya berjalan lancar. Besok mungkin beberapa endapan akan menyumbat pipa. Keesokan harinya, perubahan kimia yang tiba-tiba bisa terjadi, tetapi litium tetap mengalir dalam jumlah yang melimpah. Garam dan laut menjadi argumen utama dari proyek ini. Jika di tengah asap hidrogen sulfida dapat dibangun siklus ekstraksi yang berfungsi, maka di sini pun peluangnya lebih baik. Kuwait telah melakukan studi eksperimental untuk mengekstraksi mineral berharga seperti magnesium dari air garam hasil osmosis terbalik, dan hasil percobaan itu terbukti berhasil. Sekali lagi, mereka menekankan pentingnya ekonomi. Seperti yang telah disebutkan, pabrik desalinasi memang mahal. Namun jika modul ekstraksi mineral dibangun di dalamnya, sistem akan berfungsi secara berbeda. Aliran pendapatan yang kecil tetapi stabil akan muncul, yang akan meringankan biaya operasional. Meskipun terdengar membosankan, ini berarti pabrik dapat membiayai sebagian besar tagihannya sendiri. Air garam tidak lagi dianggap sebagai limbah, melainkan sebagai komoditas yang harus dikelola dengan hati-hati. Ketika membahas sisi teknis proyek, diperlukan banyak tahapan. Pertama, konsentrasi, lalu kristalisasi selektif, diikuti dengan penggunaan sorben, dan akhirnya pemurnian. Meskipun istilahnya tidak kompleks, prosesnya melibatkan puluhan hektar cekungan beton, logam yang dipanaskan oleh matahari, dan aroma mineral yang samar, mirip dengan pasir pantai. Namun, tanpa laut. Di Nevada, masyarakat telah diajarkan selama puluhan tahun untuk melihat tanah sebagai sumber daya yang berharga. Dengan pendekatan yang tepat, apapun bisa berhasil jika Anda bisa mengambil nilai dari apa yang ada di bawah kaki Anda. Ada contoh lain yang ingin mereka ingat, kolam penguapan lama di dataran garam yang digunakan untuk mengekstraksi abu pot. Cermin air berwarna-warni terbentang di bawah sinar matahari, memasak mineral dengan perlahan hingga menyisakan kerak garam yang berkilau. Proses ini mungkin berbeda, tetapi logikanya serupa. Jika iklim mendukung dan kimianya kuat namun dapat diprediksi, Anda dapat membangun proses produksi yang sesuai dengan alam itu sendiri. Ketika mereka menyatukan semua elemen ini di pabrik, dari pipa hingga blok ekstraksi mineral, proyek ini tidak hanya sekedar sistem yang sempurna atau solusi untuk masalah dunia. Ini lebih merupakan usaha untuk bekerja dengan lebih hati-hati, mencoba menghindari kesalahan umum yakni memproduksi air terlebih dahulu, dan baru kemudian mencari tahu bagaimana menangani limbahnya. Mereka berusaha mengubah limbah menjadi sumber daya mineral yang stabil. Transformasi kecil ini dapat mengubah gambaran yang lebih besar. Pabrik tidak lagi terlihat seperti lubang di mana sumber daya terbuang, tetapi lebih menyerupai pabrik siklus penuh, di mana setiap tetes memiliki tujuan yang jelas. Namun, di balik semua ini, ada masalah yang lebih serius. Air bahkan di Nevada yang kekurangan air, tidak selalu menjadi hal yang menguntungkan. Di lembah Mojave, air selalu menjadi kebetulan. Tamu jarang yang muncul setelah badai musim dingin dan menghilang secepat kehadirannya. Menurut konsep proyek, sungai seharusnya mengalir lagi di sini, bukan air yang sebenarnya, tetapi mengisi saluran tua sungai Mojave yang hampir membatu. Disinilah masalah mulai muncul. Mojave adalah bioma yang bergantung pada keseimbangan kekeringan yang rapuh.
Sedikit tambahan kelembapan bisa mengubahnya secara drastis. Tanah yang biasanya gembur dan berpasir bisa berubah menjadi massa lempung yang hampir tidak mampu menyerap air. Jenis rumput yang tumbuh cepat seperti gulma akan bermunculan hanya untuk mengering dalam semalam, dan rumput kering di gurun menjadi bahan bakar bagi kebakaran. Perubahan seperti ini telah memicu kebakaran besar di Chihuahua dan di pinggiran Mojave, di mana rumput tumbuh selamanya dalam waktu singkat di samping ladang irigasi. Jika melangkah lebih jauh ke utara menuju lembah Amargosa, keadaan akan bertambah buruk. Amargosa adalah cekungan endorik, artinya semua air yang masuk akan tetap berada di dalamnya dan tidak pernah mengalir ke laut. Sistem seperti ini sangat sensitif, hampir seperti cawan petri laboratorium yang diletakkan di padang pasir. Ikan anakan Amargosa hidup di sini, spesies kecil yang hanya ditemukan di tempat ini dan tidak ada di tempat lain di bumi. Ditambah lagi, invertebrata air tawar yang mungkin lebih jarang melihat manusia daripada manusia melihat mereka. Jika tingkat air tanah berubah, mereka akan mati. Tambahan garam atau pengurangan kelembapan musiman dapat mengubah ekosistem menjadi sesuatu yang jauh lebih kurang stabil. Namun proyek ini pada dasarnya perlu mengangkat air melalui area sensitif ini ke Nevada, yang berarti harus mengganggu keseimbangan yang telah ada selama ribuan tahun. Dalam proyek ini, Nevada sendiri diubah menjadi tanah laut baru. Dokumen proyek mengusulkan penciptaan playa banjir, cekungan berkerak garam datar yang tampak seperti lempengan putih raksasa di gurun. Di atas kertas, ide ini tampak logis, menciptakan badan air baru, menghasilkan permukaan penguapan yang dapat membantu membentuk curah hujan lokal dan meningkatkan muka air tanah. Namun, playa memiliki sifat yang tidak menyenangkan. Mereka tidak hanya berkulit putih, tetapi juga asin. Saat terendam, lapisannya mulai melunak, garam akan bermigrasi, sebagian mengalir ke lembah terdekat, dan sebagian lain naik ke permukaan melalui kelembapan kapiler. Setelah beberapa saat, permukaan menjadi tempat penampungan garam yang sebenarnya. Air yang ada menguap, meninggalkan kristal-kristal garam yang terbawa angin ke udara, menghasilkan badai debu, seperti yang terjadi di Danau Owens yang kering. Logam berat, garam dan alkali terbawa hingga puluhan mil jauhnya. Sementara itu, proyek ini berisiko menimbulkan serangkaian efek samping biologis yang signifikan. Setiap danau baru menjadi magnet bagi ikan invasif yang tidak sengaja dibawa oleh pemancing atau alat pancing. Kehadiran ikan-ikan itu menarik nyamuk, termasuk spesies yang membawa penyakit. Hal ini pada gilirannya membawa predator baru seperti rakun dan anjing liar yang tertarik ke air dan mulai menekan populasi satwa liar gurun Tasli. Ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, pertanian. Saat air masuk ke dalam gurun, mata orang-orang berbinar-binar. Mereka berpikir dapat menanam berbagai tanaman di sini, tetapi tanah gurun yang keras menyimpan tantangannya sendiri. Garam dapat terakumulasi dengan cepat. Dalam waktu 20-30 tahun, maka hasil panen bisa menurun. Ladang perlu dibilas, retakan muncul dan terbentuklah petak-petak tanah yang tidak mampu meresap air. Proyek ini mengusulkan penanganan resiko-resiko ini dengan pengorganisasian yang baik, melibatkan perencanaan yang menyatukan dosinan lembaga, perusahaan, dan komunitas lokal dalam satu sistem. Mereka biasanya bergantung pada perhitungan aliran yang tepat, pengisian cekungan secara bertahap, pemantauan tanah, dan pelacakan fauna lokal. Namun apa keuntungan dari pendekatan ini? Skala proyek ini lebih kecil dari yang terlihat. Seperti yang telah dinyatakan, proyek ini tidak bahkan mencakup separuh dari wilayah besar yang diperdebatkan. Sebagian besar Nevada masih belum tersentuh, dengan harapan membatasi kerusakan. Meskipun demikian, rekayasa yang dilakukan harus akurat operasi bedah. Gurun tidak menyukai perubahan yang tiba-tiba, setiap tindakan bergema selama bertahun-tahun. Negara bertetangga California telah memberikan contoh nyata tentang apa yang bisa terjadi akibat perubahan air gurun yang disebabkan oleh manusia. Kisah tentang garam dan laut adalah suatu contoh yang terkenal. Pada awal abad 20, para insinyur berpendapat bahwa gurun harus mengikuti aturan mereka. Pada tahun 1905, saluran irigasi dibangun dari Sungai Colorado menuju Lembah Imperial. Segalanya berjalan sesuai rencana hingga sungai itu melanggar aturan. Setelah banjir yang besar, sungai merobek bendungan tanah dan mengalir ke dalam depresi raksasa, menciptakan laut baru di peta. Selama 2 tahun, air mengalir tanpa henti hingga para insinyur berhasil menghentikannya. Namun ketika kanal ditutup, laut itu tetap ada. Awalnya, orang-orang melihatnya sebagai keajaiban, sebuah hadiah yang tidak disengaja. Luasnya permukaan air menstimulasi munculnya resort,
marina dan perkemahan untuk pemancing. Foto-foto dari tahun 1950-an menunjukkan air yang berkilau seperti cermin, lengkap dengan pantai, perahu layar, dan arena bermain anak-anak. Namun masyarakat saat itu tidak menyadari konsekuensi yang akan datang. Laut Sultan tidak memiliki aliran masuk atau muara yang permanen. Danau itu bergantung pada limpahan pertanian dari lembah imperial, yaitu sisa air irigasi yang tercampur dengan pestisida, pupuk, dan garam. Segala sesuatu yang masuk ke laut akan terangkap forever, dan lumpur kimia ini semakin menumpuk dari waktu ke waktu. Di dataran rendah California, penguapan terjadi sangat cepat. Di musim panas, suhu dapat melampaui 113 derajat Fahrenheit, menyebabkan air menghilang dan menyisakan garam. Hasilnya, salinitas danau meningkat dari tahun ke tahun, melampaui salinitas lautan, dan kemudian berlipat ganda. Ikan mulai mati, awalnya hanya sedikit, tetapi menjadi kematian massal. Ribuan ikan terdampar di pantai, yang menciptakan suasana yang sangat tidak menyenangkan. Dengan ini, industri pariwisata pun hilang. Kota-kota di sepanjang pantai kehilangan nilai. Rumah-rumah terpaksa dijual dengan harga sangat murah. Ketika permukaan air mulai turun akibat berkurangnya limpahan pertanian, perjanjian baru tentang pengelolaan air, dan kekeringan semuanya mempengaruhi arus masuk. Laut surut, memperlihatkan dasarnya, yang selama 1 abad telah menjadi campuran garam, pestisida, selenium, dan logam berat. Angin mulai mengangkat partikel-partikel ini ke udara, menciptakan badai debu toksik. Daerah sekitar garam dan laut di mana sebagian besar penduduk adalah keluarga berpenghasilan rendah, mulai mencatat lonjakan kasus asma pada anak-anak, penyakit paru-paru kronis, dan masalah penglihatan. Gurun kembali menunjukkan kekuatannya, tidak dengan gemuruh, tetapi dengan cara yang metodis. Sementara itu, ekosistem yang bergantung pada burung migrasi juga mulai runtuh. Dulu ribuan burung singgah di danau, tetapi kini kadar garam yang tinggi dan bau busuk menjadikannya semakin tidak layak huni. Banyak spesies tidak dapat menemukan makanan atau lahan basah untuk beristirahat. Beberapa ikan yang tersisa berada di ambang kepunahan. Ini adalah kesimpulan pahit dari sebuah danau yang tercipta secara tidak sengaja oleh manusia, yang kini menjadi contoh bagaimana gurun berusaha merebut kembali wilayahnya. Manusia telah membiarkan air muncul di tempat yang Kini, ada upaya untuk membangun lahan basah, sistem BMS, dan penghalang pelindung. Negara menggelontorkan ratusan juta dolar hanya untuk menjaga agar debu tetap berada di tanah. Namun, apapun yang dilakukan, keseluruhan proses ini bukanlah jaminan keselamatan. Ini adalah usaha untuk memperlambat konsekuensi akibat tindakan yang diambil seabad yang lalu. Sebagaimana telah kami sebutkan, garam dan laut seharusnya secara aktif digunakan untuk produksi energi panas bumi, serta untuk mengekstraksi mineral seperti litium, yang sangat bernilai di abad ke-21 yang berfokus pada teknologi